ketemu lagi dengan saya di channel My Simple Project. Siapa sih yang tidak ingin tanaman yang kita tanam di rumah tumbuh subur sampai bisa dipanen atau bisa dipajang sebagai tanaman hias? Tanah, air, atau sinar matahari yang cukup sudah kita berikan. Tapi, apakah itu menjamin tanaman kita akan subur? Apalagi untuk tanaman dalam pot. Saya rasa sahabat perlu memperhatikan faktor yang satu ini. Ya, benar sekali, pupuk. Ini menjadi faktor yang penting apalagi untuk tanaman di dalam pot. Secara tidak langsung, bisa dikatakan kita membatasi tanaman untuk mendapatkan nutrisi lebih dari tanah. Karena pertumbuhan mereka sebatas pada media tumbuh yang kita berikan. Oleh karena itu, penting bagi sahabat yang menanam di pot memberikan pupuk yang cukup bagi tanaman kita. Memberikan pupuk sama dengan memberikan makanan pada tanaman. Daftar menunya ada unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, dan termasuk juga di dalamnya seperti kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Sedangkan untuk unsur hara mikro termasuk di dalamnya yaitu ferit, mangan, tembaga, zinc, boron, klorin, dan lain sebagainya. Sebagai pemula kita harus tahu itu dulu. Namun dalam praktek sederhananya, yang perlu kita perhatikan adalah 3 unsur, yaitu unsur N, unsur P, dan juga unsur K. N yaitu nitrogen. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan terutama pada masa vegetatif, atau bisa dibilang saat masa pembibitan. Jadi tanaman fokus pada pertumbuhan awal dari daun, akar, dan juga batang. P atau fosfor berfungsi untuk merangsang pembungaan dan juga pembuahan. Sedangkan unsur kalium atau K di sini membantu penyerapan air dan proses fotosintesis, memperkuat akar, batang, serta meningkatkan kadar manis pada buah. Sampai di sini pasti sudah kepikiran ya, kira-kira pupuk apa ya yang diperlukan untuk tanaman saya di rumah? Baik itu tanaman sayur atau tanaman hias, apalagi yang ditanam di pot, wajib untuk diberi pupuk. Pupuk sendiri biasanya digolongkan berdasarkan bahan pembuatannya menjadi 2 golongan, yaitu pupuk kimia dan juga pupuk organik. Saya pribadi masih menggunakan pupuk kimia NPK untuk tanaman hias di rumah, sedangkan untuk pupuk organik lebih diutamakan untuk tanaman sayur dalam pot. Karena untuk tanaman hias, saya lebih mengedepankan soal tampilan subur hijau yang maksimal. Sedangkan tanaman sayur lebih pada faktor bebas kimia sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai pupuk organik terlebih dahulu. Pupuk organik bisa berbentuk cair atau padat. Yang utama adalah faktor penyusunnya harus dari materi makhluk hidup. Pernah tahu pupuk kandang atau pupuk kompos? Itu termasuk di dalam golongan pupuk organik. Jika sahabat membeli media tanah di toko pertanian atau di penjual bunga, mereka akan mengatakan, ini sudah ada campuran pupuk kandangnya. Berarti itu dicampur dengan fermentasi kotoran hewan. Tapi nggak sembarang kotoran hewan ya. Jangan sampai, misal sahabat punya peliharaan seperti kucing, langsung menaruh kotorannya di tanah tanaman pot. Yang ada tanaman kita akan mati. Kenapa? Dalam proses pengolahan kotoran menjadi pupuk, ada yang namanya proses fermentasi. Proses ini ada yang berlangsung cepat dan lambat. Proses penguraian mikroba yang cepat, seperti pada kotoran kuda atau kambing, sebagian menimbulkan gas sebagai efek sampingnya. Gas amonia ini berbau menyengat, pertanda masih terjadi proses penguraian mikroba di dalamnya. Jika dipaksakan diberikan pada tanaman, khawatir mereka bisa layu. Kebanyakan yang digunakan dalam campuran media tanah adalah fermentasi kotoran sapi. Meskipun proses penguraian mikrobanya berjalan lambat, pupuk jenis ini tidak menimbulkan panas, sehingga dianggap lebih praktis dalam penggunaannya.
Lalu, bagaimana untuk sahabat yang tidak punya hewan seperti sapi, kuda, kambing di rumah? Sebenarnya justru banyak bahan yang ada di rumah yang bisa kita jadikan pupuk organik. Bahan-bahan sisa rumah tangga seperti sampah sayur dan buah bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Bahan-bahan tersebut dibiarkan terurai begitu saja setelah dicampur di dalam tanah atau dibantu dengan mikroorganisme tambahan saat kita mencampur dengan efektif mikroorganisme 4 atau biasa disebut sebagai EM4. Nah, bagi yang tidak mau kotor-kotoran, bisa membuat sendiri di rumah dengan memanfaatkan tanaman kacang-kacangan. Kandungan nitrogen yang tinggi membantu tanaman tumbuh subur saat awal pembibitan. Tanaman kacang-kacangan seperti polong memiliki sistem perakaran serabut, batang yang tidak keras dan daun yang lunak sehingga mudah terurai. Cara membuatnya bisa dicampurkan dengan tanah lalu berlanjut proses fermentasi atau dengan media air. Pupuk ini dinamakan POC atau pupuk organik cair. Jika dibahas kembali mengenai kandungan unsur hara makro untuk tanaman yang terdiri dari N, P, dan K dalam penggunaan pupuk organik, terdapat beberapa bahan yang tinggi unsurnya di N atau tinggi unsur di P atau justru pada unsur K. Jenis tanaman dan masa pertumbuhan harus sahabat perhatikan juga ya. Tanaman hias daun mungkin lebih banyak membutuhkan unsur N, atau tanaman tomat yang menghasilkan buah lebih banyak membutuhkan unsur N, tapi saat dia masih masa pembibitan. Saat sudah masa pembungaan, tanaman tomat akan perlu unsur P dan K yang lebih tinggi. Bahan-bahan seperti kulit pisang atau batang pisang memiliki kandungan kalium dan fosfor yang tinggi. Sedangkan tanaman kacang-kacangan yang memiliki kemampuan mengikat nitrogen di udara akan lebih tinggi kadar unsur N saat kita jadikan sebagai POC. Mana yang kita perlukan? Sahabat sendiri yang tahu. Selalu ingat, kenali dan pahami kata cukup dalam pemberiannya. Kekurangan atau kelebihan dalam pemberian pupuk pasti tidak bisa membawa tanaman kita ke tahap subur yang sebenarnya. Tetap rawat tanaman kita dengan bijak dan sampai jumpa di video selanjutnya.